Geraman Fadli dan Fadlan, kakak kandung korban penganiayaan Faradiba pada pelaku penganiaya adik kandungnya, tak bisa disembunyikan kala di hadapan awak media. Pasca dirilisnya sejumlah barang bukti oleh penyidik kepolisian Resort Kota Tangerang, Banten, berupa 2 bilah golok di bawah tempat tidur RS, kecaman Fadli Fadlan kian gencar kepada tersangka hingga menuntut hukuman seberat-beratnya. Pada hari ini lebih menggembirakan kita bahwa hasil yang didapat ini ada temuan-temuan baru, dan juga tadi ada pengumuman dari Pak Kapolres bahwa dikenakan pasal 340 253 ya, dengan hukuman maksimal 20 tahun. Ya. Mungkin nanti kita lagi mencoba mengusahakan. Sebagian teman-teman juga masih mengatakan kepada saya, Mas Fadli, mungkin masih bisa kita coba lagi, kalau bisa seberat-beratnya lagi deh. Ikatan yang diberikan sama Polres ya, terutama dari Kapolres, bahwa sudah ada peningkatan hukum, ini sudah cukup membahagiakan juga bagi pihak keluarga. Dan ada juga temuan-temuan baru ya, seperti senjata tajam, terus yang lain-lain juga ada golok, ada parang, ada apa segala macam itu ya. Itu juga satu hal yang mengembirakan juga buat kita, karena sebelumnya di Polsek ini belum kelihatan ini semuanya gitu. Betul. Ya, sebelumnya di Polsek ini belum kelihatan. Dan karena pada saat saya mencoba melawan itu, dia seperti mencari sesuatu gitu kan. Tapi kan pada saat itu saya tetap melakukan perlawanan lah semaksimal. Tapi ya maksimalnya semaksimal apa sih Mbak, ya namanya juga sudah kalah duluan kita ya. Tapi itu saya melihat dia mencari sesuatu, dan saya bersyukur banget polisi bisa menemukan itu gitu loh, bahwa tidak hanya penganiayaan saja yang dia dapat itu hukumannya, tapi ada percobaan pembunuhan yang mutilasi bahkan. Ya alhamdulillah, saya masih bersyukur Allah masih melindungi saya, itu yang saya bersyukur sekali. Bukan hanya Fadli dan Fadlan saja yang geram atas tindakan RS yang nyaris membuat Farad terbunuh karena dianiaya. Sang bunda Nyonya Ratna Kairana bahkan suarakan hukuman mati untuk tersangka jika mungkin. Tapi lantas setimpalkah hukuman tersebut? Cuma 20 tahun, sekali seumur hidup. Dia kan baru umur 21 tahun, baru 42 tahun, lagi sedang gagahnya lagi. Apakah besok nggak akan terulang seperti itu lagi gitu kan? Maksud saya, kalau yang begitu kayaknya udahlah, mendingan dihukum seumur hidup. Ya. Seumur hidup itu bukannya seumurnya dia? Seumur hidup, maksudnya hukum mati. Jika bertolak dari pasal yang menjerat RS sementara, yakni pasal 340 Junto 53 tentang percobaan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun, rasanya masih jauh panggang dari api jika sesuai hukuman yang diinginkan. Tak heran jika Fadli maupun Fadlan pesimis dengan hukuman tersebut, apalagi usia tersangka yang masih 21 tahun rentan kembali melakukan perbuatan yang sama. Hari ini kita sangat berterima kasih banget gitu loh, maksudnya nggak cuma 350 ayat 2 ya, kalau nggak salah kemarin 354 ayat 2. Yang sebelumnya ya, yang hanya penganiayaan. 354 ayat 2 ya. Saya kan nggak ngerti gitu, maksudnya kalau mau berpikir 5 tahun, ya ampun, ini kan kasus nggak masalah remeh loh, bukan masalah sepele gitu loh. Nah ini 20 tahun, kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ya lebih dari itu, karena saya yang merasakan itu nggak hanya secara ini ya, jasmani ya, tapi dari psikologi saya juga, saya jadi agak trauma, dan itu saya minta ya mudah-mudahan ya Bang Hendri ya, bisa lebih lagi daripada itu. Atas kejadian tersebut, trauma jelas terus membayangi adik kandung Fadli dan Fadlan ini. Bahkan itu terus menghantui ibunda Farah yang sejak awal merasakan ada firasat buruk jelang insiden yang menimpa putrinya itu. Makanya saya bilang, makanya sabarlah, mungkin semua ada hikmahnya ya kan. Mudah-mudahan semua akan terungkap. Mungkin kasus-kasus yang lama mungkin hilang begitu aja. Seandainya Farah juga kemarin semuanya sampai nggak ada umur, siapa yang tahu ya kan? Saya juga, ya Allah, anak saya pulang, belum pulang gitu paling. Sebelum juga saya sudah ada firasat, suka ngomong ya. Saya takutnya gini, kalau Farah kan suka janji gitu kan, takutnya apa di mobil, apa semuanya tahu-tahunya ditunggu orang gitu kan, gitu. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah, cuma seorang. Kalau saja dia berbicara seperti 3 orang, gimana? Ya, kita melihat kondisi Farah pun juga
sebenarnya juga agak lega ya, karena Betul sekarang sekali, terlihat Vivian. lebih baik lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya waktu awal-awal terkena musibah yang kemarin sempat kita menyaksikan Iya. bersama-sama pemirsa. Tapi ini juga untuk hukuman yang nantinya bisa diberikan oleh sang penegak keadilan itu sendiri kita serahkan begitu kan ya. Betul, karena pasti pihak-pihak ini pun lebih tahu ya, Iya. kira-kira sepantasnya itu dihukum seberapa gitu, Jun. Iya, dan juga semoga saja ini mendapatkan mungkin pelaku mendapatkan sesuatu yang bisa menjerahkan dia gitu kan ya, Vivian Ya, ya. mungkin yang lain-lainnya pun juga kalau ada yang lihat gitu kan pelaku-pelaku di sana, aduh gemes Iya. gitu ya kadang-kadang. Apakah Betul. mereka tuh apa yang dipikirin gitu? Mungkin lebih Ditambah lagi bisa- juga usia masih muda ya, 21 masih 21 tahun loh. Gitu. Dia mungkin nggak punya hobi kali ya. Nggak ada Jadi nggak tahu kelihatannya kerjaannya dia bingung ya. mau ngapain. Dan juga tidak memiliki hati nurani, dan kita kembalikan lagi nih kepada sang pengadilan pengadil hukum ini sendiri Penegak bisa hukum untuk ya. memberikan hukuman yang selayaknya. Dan Ya. tadi kita juga mendengar pernyataan dari ibunda, ya kan memang feelingnya kuat sekali ya Iya, gitu tadi namanya ya. juga seorang ibu ya, James, ya, mau Iya. bagaimanapun juga pasti lebih bondingnya tuh lebih dekat sama anaknya. Pastinya. Tapi kalau misalnya yang satu ini, kita juga punya sesuatu yang tentunya kita bisa belajar Ya. dari seseorang yang satu ini pemirsa, di mana berupaya tegar menghadapi ujian hidup. Oke, jadi ini selalu memberikan apa ya, aura yang positif gitu kan, Pastinya. selalu melihatkan bahwa dia selalu tegar menghadapi segala ujian hidupnya ya kan. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung aja kita lihat, ini dia informasinya untuk Anda. Iya. Tahun 2016 sepertinya menjadi tahun paling kelam dalam sejarah hidup Saipul Jamil. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, Duda Dewi Persik bukan saja lengser terdegradasi dari puncak popularitas. Ipul tampaknya harus menghabiskan hari-harinya hingga umur 50 tahun di dalam penjara. Ancaman tambahan 7 tahun kurungan Bui atas dugaan suap benar-benar akan menambah beban energi dan materi Saipul Jamil terkuras. Sejumlah harta hasil kristalisasi keringatnya ludes terjual untuk menghadapi jeratan kasus hukum yang menderanya setahun belakangan ini. Lihat saja rasa nestapa yang dirasakan keluarga Samsul, kakak Saipul Jamil yang tinggal di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Baru 7 bulan suaminya divonis penjara, Hafia, kakak ipar Saipul Jamil, harus menanggung beban hidup ketiga anaknya seorang diri dengan berjualan baju. Ya kalau kesulitan sih pasti kesulitan ya, karena jaraknya kan udah lama ini. Udah berapa bulan, ada 7 bulannya iya. Ya kesulitan, biasa ya jalan-jalan sama anak-anak, sekarang ya enggak gitu. Ada kesulitan sendiri nggak sih untuk Ya enggak, justru ada kesibukan ini jualan. jualan baju? Iya, apa aja gitu yang dipesan orang. Meski menantunya dinyatakan bersalah majelis hakim, sama seperti halnya kakak tertua Ipul, Soleh Kawi, di mata Rusmini, Samsul dan Ipul hanyalah korban konspirasi mafia hukum. Ya enggak sih, uang dari mana? Orang mantu saya aja dapat uang dari adeknya, ya kan? Kalau adeknya lagi jalan ya dapat, kalau nggak jalan kan nggak dapat. Saya juga sudah mendapat informasi dari seorang kawan Intel. Ada yang mengatakan bahwa Saipul ini, kasus Saipul ini mau dibuat 7 seri. Kasus Saipul ini mau dibuat 7 seri. Orang nggak punya salah apa-apa di vonis segitu lamanya, kan kasihan ya. Dalam fakta persidangan terbukti Rohadi sebagai panitera itu menyatakan di hadapan majelis hakim dia memang berniat jahat untuk mengerjai pengacaranya Saipul Jamil yang berinisial BN. Dan juga pengacaranya Saipul Jamil juga terbukti memang di situ ada muatan juga buruk untuk mencari keuntungan di balik kasus itu. Jelas-jelas sebenarnya Samsul Saipul Jamil adalah korban dalam kasus penyuapan itu. Ini jelas tidak adil. Tambah lagi sekarang Saipul Jamil dimasukkan sebagai tersangka. Ya, sebagai tersangka kasus tersebut. Di mana letak keadilannya? Rusmini, ibu parubaya itu memang selama ini yang menguatkan Hafia dan ketiga ponakan Saipul terus menjalani hidup meski tanpa Samsul, kepala keluarga mereka yang mendekam dalam penjara. Jadi ini betul-betul musibah. Ini betul-betul ujian yang sangat luar biasa yang menimpa adik saya Saipul Jamil. Ya saya sih nggak tahu hukum ya, nggak tahu masalahnya. Ya biasa-biasa aja lah. Iya, nggak terlalu dipikirkan gitu. Tapi mungkin ada curhatan hati dari istrinya Bang Samsul sendiri ke ibu? Enggak sih, dia juga tegar gitu ngadepinnya. Ya, habis mau diapain lagi ya? Namanya udah
kejadian begini ya kan, dia juga nggak bisa, tinggal terima aja lah, ikhlas gitu. Senang banget karena cari waktunya tuh nggak semudah itu, cari waktu aku, cari waktu dia, ngumpulinnya setengah mati banget gitu.